Pernahkah kalian merenungkan bagaimana rasanya saat anak perempuan yang masih kecil, atau adik perempuan kecilmu, disetubuhi oleh lelaki dewasa? Perilaku menjijikan ini bernama pedofilia. Arti pedofil adalah orang yang mengidap gangguan seksual berupa nafsu seksual terhadap anak atau remaja yang masih berusia di bawah 14 tahun. Pasti kalian pernah mendengar berita tentang Syahih Puji. Syahih Puji pernah bermasalah dengan hukum di Indonesia karena menikahi anak di bawah umur. Anehnya, banyak sekali warga Indonesia yang mayoritas beragama Islam marah dan jijik dengan perilaku pedofil dari Syahih Puji. Apa mereka tidak tahu bahwa Nabi Muhammad yang disebut oleh Islam adalah teladan terbaik bagi seluruh manusia sepanjang zaman, pernah bersetubuh dengan anak perempuan yang baru berumur 9 tahun? Ini buktinya. Menurut kesaksian Aisyah yang tercatat di hadis Sahih Al-Bukhari nomor 4739, kitab nikah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya saat itu berusia 6 tahun, dan mulai menggaulinya. Menggaulinya saat ia berumur 9 tahun. Hisham berkata, dan telah diberitakan kepadaku bahwa Aisyah hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 9 tahun. Pasti sudah pada tahu ya, arti digauli di sini adalah disetubuhi. Lalu kita juga bisa membaca di Sunan Abu Dawud nomor 1811, kitab nikah, dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku sementara aku berumur 7 tahun. Sulaiman berkata, atau 6 tahun, dan beliau bercampur denganku sementara aku berumur 9 tahun. Sunan Ibnu Majah nomor 1867, kitab nikah, dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahiku sementara aku berumur 7 tahun. Sulaiman berkata, atau 6 tahun, dan beliau bercampur denganku sementara aku berumur 9 tahun. Menurut tradisi Islam, Muhammad sudah berumur 53 tahun saat ia berhubungan seks dengan anak 9 tahun yang bernama Aisyah. Saya kebingungan dengan orang Islam di Indonesia. Mereka terkesan jijik dengan perilaku pedofil Syahih Puji. Mereka marah kalau ada berita lelaki dewasa mensetubuhi atau memperkosa anak kecil. Tetapi apa mereka tidak jijik dengan perilaku pedofil Nabi Muhammad? Lalu, baru-baru ini, Denny Siregar memposting komentar tentang promosi Aisyah Wedding. Denny Siregar berkata, ini maksudnya apa sih? Jualan anak kecil berkedok pernikahan? Kok jadi mirip zaman jahiliyah dulu di Arab sana? Jika Denny Siregar keberatan dengan perilaku zaman jahiliyah, lalu kenapa Denny Siregar tidak keberatan dengan kelakuan Nabi Muhammad? Jika masyarakat Indonesia jijik dengan pedofilia, mengapa mereka masih percaya bahwa Muhammad adalah teladan yang baik? Kalau perilaku pedofil ini salah dan menjijikan, kenapa Nabi Muhammad ikut-ikutan mempraktekannya? Kenapa tidak segera melarangnya? Inilah bukti bahwa Muhammad adalah nabi palsu, dan bukanlah teladan yang baik bagi manusia. Sudah banyak bukti yang tidak terbantahkan bahwa Muhammad adalah pedofil. Banyak pembela Islam yang memberi pembelaan atas perilaku pedofil Muhammad. Pertama, tubuh perempuan zaman dahulu tidak berbeda dengan zaman sekarang. Kedua, ada yang menuduh bahwa Yusuf dan Maria ibu Yesus melakukan pedofilia. Pertanyaannya,
Mana buktinya? Ketiga, ada yang menuduh bahwa cerita hadis berbohong tentang sejarah Muhammad. Logikanya, kenapa sepanjang sejarah sampai saat ini tidak ada yang menghapus kitab yang dinyatakan sahih atau terpercaya? Keempat, ada muslim yang tidak percaya hadis. Logikanya, kamu tidak bisa sholat 5 waktu tanpa belajar dari hadis. Kamu tidak akan mengerti kalimat syahadat tanpa hadis. Hal ini yang membuat orang Kristen sejati tidak akan mau meneladani teladan dari Muhammad. Karena teladan orang Kristen jauh lebih baik dari Muhammad. Tuhan Yesus tidak pernah mempraktekkan pedofilia. Bahkan ia melarang keras orang Kristen berzina atau merusak anak kecil. Kembalilah ke ajaran yang benar, yaitu ajaran Tuhan Yesus Kristus yang suci, yang melarang pengikutnya untuk berzina.